Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Menurut Surya Negara, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik itu fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia. Sedangkan menurut Israt, sumber daya alam adalah lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Kemudian klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi 3 berdasarkan potensi, jenis, dan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya ada 5, yaitu sumber daya alam materi, ruang, energi, waktu, dan hayati. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya ada batu, besi, kayu, dan serat kapas. Selanjutnya, sumber daya alam energi, yang mana sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya ada minyak bumi, sinar matahari, gas bumi, dan air terjun. Semuanya bisa dimanfaatkan energinya untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan ruang atau tempat hidup. Misalnya, ruang digunakan sebagai lahan pertanian atau ruang dipergunakan sebagai lahan permukiman atau tempat tinggal. Kemudian sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini berbentuk makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu ini terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Misalnya, air sulit didapat ketika musim kemarau, sedangkan ketika musim penghujan, air sangat mudah didapatkan, berkaitan dengan erat dengan waktu pada musim kemarau atau musim penghujan. Berdasarkan jenisnya atau sumber daya alam berdasarkan jenisnya yang kedua, ada 2, biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik berupa makhluk hidup. Sumber daya alam biotik berupa tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan yang berupa hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik ini disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu yang berupa benda-benda mati, misalnya tambang, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir, kategori dari sumber daya alam itu bersumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi 2, yaitu pembaruan dengan reproduksi atau pembaruan dengan adanya siklus. Pembaruan dengan adanya reproduksi pada dasarnya yaitu sumber daya alam hayati, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang menggunakan siklus misalnya adalah air melalui siklus hidrologi. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam ini relatif statis karena tidak ada penambahan dan pembentukannya sangat lambat. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya, bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Sekian, terima kasih, dan Glory Geografi.